Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Berikut saya tampilkan video dari saya best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kondisi kalian hari ini anak-anak? Baik, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Oke, silahkan satu anak untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Gilang sudah memimpin berdoa ya. Oke, baik anak-anak, Bapak akan mengecek terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Ahmad Gilang, Wardah, Yesi Dwi. Oke, ada yang belum Bapak panggil? Sudah semua ya. Baik anak-anak, hari ini bulan terakhir kita untuk kegiatan belajar aktif ya. Maka di bulan Desember kalian akan menghadapi yang namanya penilaian akhir semester ya, atau ulangan semester ganjil. Kira-kira kalian anak-anak sudah siap belum untuk ulangan semester? Siap. Nah, ada yang belum ini ya. Siap nggak siap? Kalian harus siap ya. Sudah tahu informasinya ulangan semester tanggal berapa kemarin nak? Tanggal berapa nak? Tanggal 5 sampai tanggal 13 Desember ya. Nah, jadi masih ada waktu lebih kurang hampir 3 minggu, 4 minggu ya. Persiapkan diri kalian ya. Nah, makanya teman-teman kalian yang tidak hadir ya, semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih hadir semua ya, lengkap. Karena Bapak Ibu Guru biasanya di akhir-akhir kegiatan belajar akan menyampaikan nak ya, apa saja materi-materi yang penting yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami ya, supaya nanti ketika mengerjakan soal ulangan kalian bisa diberikan kelancaran, kemudahan ya, karena sudah mempelajari materi tersebut ya. Anak-anak, adakah yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi apa ya? Saya Pak. Ya, silakan nak. Kemarin kita belajar tentang dampak globalisasi, ada yang positif, ada juga yang negatif Pak. Saya Pak, Ya, silakan nak. kemarin kita sudah belajar tentang dampak globalisasi. Ada 5 Pak. Pertama urbanisasi, Ya. kedua kesenjangan sosial ekonomi, ketiga pencemaran lingkungan alam, keempat kriminalitas, dan terakhir yang kelima lunturnya eksistensi jati diri bangsa Pak. Iya, oke, beri tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Ya, baik anak-anak ya, hari ini kita akan belajar materi baru sosiologi ya, dan juga ini merupakan materi terakhir ya di semester ganjil di kelas 12, yaitu tentang ketimpangan sosial. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya sebelumnya, apakah kalian tahu atau pernah dengar tentang fenomena ketimpangan sosial? Belum ya. Nah, coba kalian perhatikan di depan ya. Nah, ini ada 4 buku ya anak-anak terkait dengan ya, ada orang miskin dilarang sakit. Pernah dengar nggak ada tulisan ini atau istilah ini nak? Ya. Menurut saya Pak, orang miskin dan sakit itu karena dia tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit. Ya, oke. Kemudian selain itu apa lagi kira-kira? Tidak mampu membayar rumah sakit, jadi jangan sakit seperti itu. Ya Pak. Karena Kemudian apa lagi? makan aja susah, apalagi beli obat Pak. Iya, oke, boleh apresiasi dulu. Kaitannya ini ketimpangan sosial dalam bidang kesehatan ya. Bagi orang-orang yang punya asuransi kesehatan ya, pakai BPJS ketika sakit ya, pelayanannya bahkan apa? Ada perbedaan, ada diskriminasi ya dengan orang-orang yang membayar biaya pengobatan atau ke rumah sakit dengan bayar cash. Pelayannya lebih maksimal dan bagus dan lain sebagainya. Anak-anak, coba kalian perhatikan di depan ya. Untuk kegiatan belajar kita, KD kompetensi dasarnya sudah masuk ke KD terakhir ya, KD 3.3 dan 4.3, yaitu memahami faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi setelah kalian mempelajari materi hari ini ya, hakikat dan faktor penyebab ketimpangan sosial, yang pertama harapannya kalian dapat menjelaskan
Apa sih pengertian ketimpangan sosial? Ya. Kemudian yang kedua, menentukan faktor penyebab, faktor internal, eksternal, ya. Kemudian faktor secara umum, ya. Nah ini. Kemudian yang keterampilan IPK 4.31 menyajikan hasil identifikasi. Nah nanti kalian akan menampilkan karya LKPD dalam bentuk digital menggunakan aplikasi Canva, ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya, di pertemuan sebelumnya kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, ya. Nah, untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini kaitannya dengan model inquiry learning, ya. Pembelajaran yang mana kalian anak-anak menemukan sesuatu hal yang baru untuk menguji kebenaran yang kalian temukan, ya. Ya, untuk manfaat pembelajaran, ya, harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, satu, yaitu menumbuhkan rasa empati dan peduli dengan orang lain, ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan pada masyarakat mengenai arti tentang kehidupan yang beragam, ya. Ada golongan kelas atas, kelas bawah, ya. Ada orang-orang yang berprestasi, ada orang-orang yang mendapatkan pekerjaan yang handal, pekerjaan yang tinggi kualitasnya, ya. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, ya, kita nikmati. Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang jauh dibandingkan kita, ya? Maka kita jangan sampai lupa untuk bersyukur, ya, menikmati kondisi hidup kita saat ini, ya. Silahkan anak-anak kalian perhatikan dulu di depan terkait dengan video pengantar materi ketimpangan sosial berikut. Ini adalah kisah Rini dan Rina. Rini terlahir dari keluarga serba ada. Sebaliknya, Rina terlahir dari keluarga sederhana. Keluarga Rina tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan perkotaan, sedangkan keluarga Rini tinggal di daerah ibu kota yang serba ada. Setelah lulus sekolah, Rini berhasil menjadi akuntan dengan gaji yang tinggi. Sedangkan Rina yang hanya lulus sekolah dasar harus ikhlas dengan pekerjaannya sekarang sebagai pedagang dengan penghasilan yang kecil, tidak pasti, serta perlindungan yang minim. Dari kisah Rini dan Rina yang menggambarkan kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan ketimpangan sosial. Ketimpangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, atau jurang pemisah. Ketimpangan sosial merupakan ketidaksamaan akses untuk mendapatkan kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan juga kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, dan sarana saluran politik. Ketimpangan sosial juga bisa terjadi karena beberapa kondisi, diantaranya kondisi demografis, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial, letak geografis, dan stratifikasi sosial, serta diskriminasi. Setelah kalian menyimak, coba kita sama-sama analisis, ya. Di sini ada dua anak ilustrasi ketimpangan sosial, Rini dan Rina. Tadi dari tempat tinggal, Rini tinggalnya di mana tadi? Di desa. Kemudian Rina di perkotaan. Kemudian setelah mereka selesai sekolah, kemudian mereka melanjutkan perguruan tinggi negeri. Siapa yang melanjutkan tadi? Rina. Nah, sedangkan Rini apa yang dilakukan, Nak? Iya, kemudian setelah lulus, kemudian mereka bekerja masing-masing. Rini tadi pekerjaannya apa tadi? Gimana? Akuntan itu Rina. Kalau yang Rini tadi apa? Pedagang, ya. Kemudian bagaimana dari pendapatannya? Mana yang lebih pendapatnya besar? Rina. Nah, jadi contoh dari dua anak ini saja, ya. Ketimpangan itu juga ada banyak-banyak bentuknya, Nak. Ya, dari tempat tinggal, ya, kemudian dari pendidikan, dari pekerjaan, ya. Nah, jadi ini sangat bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ya, anak-anak ada yang tahu apa pengertian dari ketimpangan sosial? Saya, Pak. Ya, coba silakan, Dedi. Pengertian ketimpangan sosial menurut Andrinov Cheinago, hasil dari sebuah pembangunan yang terlalu berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial seperti keadilan hukum, hak asasi manusia, lingkungan, dan corak budaya masyarakat.
dan menurut Naido dan Willis terjadi akibat adanya perbedaan status penghasilan, sumber daya, dan kekuasaan di dalam masyarakat. Iya, oke, good. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ada yang bisa membedakan apa ketimpangan dengan stratifikasi, nak? Saya Pak, Ya. perbedaan ketimpangan sosial dan stratifikasi sosial menurut saya, ketimpangan sosial perbedaan akses atau peluang dalam masyarakat. Sertifikasi sosial pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan sosial. Contohnya, ketimpangan dapat mendorong terjadinya stratifikasi sosial yang memicu masalah di masyarakat. Iya, oke, bagus. Boleh apresiasi dulu, nak, semuanya. Nah, anak-anak, untuk memahami lebih lanjut untuk materi tentang ketimpangan sosial, ya, Bapak akan menugaskan kalian secara mandiri menggunakan LKPD, menggunakan aplikasi Canva, ya. Nah, coba kalian buka dulu HP-nya, kalian akses aplikasi Canva-nya. Bapak akan pandu kalian, ya, untuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Yang pertama, sudah dibuka aplikasi Canva-nya? Sudah. Kalian klik tanda plus di kanan bawah atau buat desain itu ya, nak, ya. Sudah. Pilih cerita Instagram yang ukuran 1080 1080. Ya. Nah, silahkan masing-masing anak membuat sekreatif mungkin terkait materi kita hari ini, hakikat dan juga faktor ketimpangan sosial. Bapak ulang sekali lagi, ya, untuk anak-anak di tempat Banjar 1, ya, kalian mencari atau membuat materi tentang pengertian ketimpangan sosial, ya. Kemudian untuk yang Banjar 2, ya, Rifki dan temannya itu masuk di Banjar 2 kalian, nak, ya. Kalian membuat materi tentang contoh ketimpangan sosial, ya. Kalian yang paling terakhir membuat materi tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, untuk mendukung materinya, silahkan kalian cari dari berbagai sumber, nak. Boleh dari buku paket, boleh dari materi yang sudah Bapak posting, e-modul di Google Classroom, ya, ataupun materi PowerPoint yang sudah Bapak share juga di Google Classroom. Untuk petunjuk arahan terkait LKPD membuat infografis dari aplikasi Canva, apakah sudah jelas, anak-anak? Jelas. 15 menit cukup untuk membuat desain Canva-nya? Iya, oke, silahkan kalian mulai kerjakan dari sekarang.
untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian ya, ada 5 soal kaitannya dengan soal kuisis ya. Oke, Bapak akan share dulu untuk kuisnya. Oke, kita lihat untuk review peringkatnya. Kira-kira siapakah? Peringkat 1 Mariani ya. Peringkat 2-nya Miftahul, peringkat 3-nya Ripski ya. Ya, coba anak-anak kalian perhatikan di depan ya. Pengertian ketimpangan sosial menurut tokoh ya, yang pertama ada Adrinov Caniago, bahwa ketimpangan sosial itu kita tidak hanya fokus kepada masalah ekonomi saja, tetapi harus kepada aspek sosial. Ini yang sering dilupakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, kaitannya dengan ketidakadilan hukum ya. Ada masalah HAM, lingkungan ya, dan juga budaya masyarakat ya. Kemudian menurut Naido dan Wills ya, bahwa ketimpangan sosial itu karena adanya perbedaan status ya. Kaitannya dengan income, penghasilan, kemudian sumber daya ya, kemudian kekuasaan atau power di dalam masyarakat ya. Siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi ya, memiliki peluang untuk bekerja lebih besar, maka dialah akan menempatkan posisi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kita masyarakat biasa, karena kita tidak memiliki power, tidak memiliki kekuasaan, akhirnya kita harus kalah bersaing dengan orang-orang tersebut, seperti itu ya. Sehingga inilah yang menyebabkan muncul yang namanya fenomena ketimpangan sosial ya. Contoh tadi di sini ya, ketimpangan dapat mendorong terjadinya stratifikasi ya. Ingat, stratifikasi itu selama ada sesuatu yang dihargai di masyarakat, maka akan terjadi yang namanya perbedaan tadi. Akan terjadi yang namanya ketidakadilan ya. Ukurannya apa? Pendidikan, kekayaan, kekuasaan ya, kehormatan. Nah, jadi itu ya. Nah, coba Bapak minta satu anak untuk menyimpulkan, kita hari ini sudah belajar apa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Nak. Hari ini kita sudah belajar tentang hakikat ketimpangan sosial. Ya. Jadi hakikat ketimpangan sosial itu adalah ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Oke, kemudian apa lagi selain hakikat ketimpangan sosial? Ada faktor penyebabnya yaitu struktural dan kultural. Iya, oke, boleh apresiasi dulu anak-anak semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anak ya untuk kegiatan belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali materi tentang ketimpangan sosial dengan topik yaitu bentuk-bentuk ketimpangan sosial ya. Nah, nanti kalian akan bentuk berkelompok kembali, nanti masing-masing kelompok akan membahas topik bentuk ketimpangan sosial yang berbeda ya. Nanti kalian akan mengerjakan kembali untuk lembar kerjanya, menganalisis,
berdiskusi, kemudian akan dipresentasikan perwakilan kelompok ya. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri dulu. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.